Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Karena ini adalah sesuai dengan janji kita kepada dunia. Ketika kita bicara soal museum kereta api ini, tentu kita akan bicara soal kereta api. Dan kita bicara soal kereta api, akan banyak kisah yang akan bisa kita ungkap soal kereta api di Sawalunto. Kenapa harus ke Sawalunto melihat kota tambang terintegrasi, kota heritage? Karena itu adalah warisan budaya dunia. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak semua. Kali ini saya akan membawa dun sanak ke sebuah tempat di sebuah kota tua. Kota ini sudah menjadi kota warisan budaya dunia. Nah, salah satu sudut atau tempat yang akan saya bawa dun sanak semua adalah ke sini. Yuk, kita lihat. Pasti menjanjikan ini adalah. Oke. Ini museum kereta api. Ketika kita bicara soal museum kereta api ini, tentu kita akan bicara soal kereta api. Dan kita bicara soal kereta api, akan banyak kisah yang akan bisa kita ungkap soal kereta api di Sawalunto. Ikuti saya terus. Lokasi yang dijadikan museum kereta api saat ini adalah bekas stasiun kereta di kota tersebut. Berawal dari peristiwa pembangunan rel kereta api dari Pulau Aie di Padang tahun 1887. Rel tersebut kemudian sampai ke Sawalunto melalui Lembah Anai, Padang Panjang. 2 tahun berselang, kemudian selesai pula pembangunan terowongan. Terowongan yang lebih populer dengan sebutan Lubang Kalam ini menghubungkan antara Sawalunto ke Muaro Kalaban. Dan selesai pembangunan itu pada tahun 1894. Ya, lubang kalam. Lubang kalam, Pak? Ya, lubang kalam atau terowongan. Panjang lubangnya 828 meter. Yang masih aktif untuk di jalan kereta sekarang masih aktif. Cara pembuatannya beginilah, dibagi dua, nanti disatukan. Ini pekerjanya orang Indonesia. Yang mandor-mandornya ini orang Jepang. Ini lubang ini untuk jurusan ke Telobayo. Jarak dari sini ke lubang kalam sudah sampai 1 kilo. Cuman ke Muaro Kalaban 4 kilo. Pembangunan tersebut dipimpin oleh Izerman, seorang insinyur utama jawatan kereta api Belanda. Ia kemudian memimpin pula tambang batu bara Ombilin pada tahun 1892 sampai 1896.
Pada masa itu, lokomotif untuk menarik gerbong kereta api didatangkan dari dua generasi lokomotif yang berbeda, yakni lokomotif E1016 dan E1060. Pada tahun 1921 hingga 1928 didatangkan lokomotif E1016 dari Jerman dan Inggris. Kemudian generasi keduanya E1060 didatangkan dari Jerman dan Jepang. Khusus yang dioperasikan di Sumatera Barat, lokomotif tersebut populer dengan sebutan mak hitam. Arti secara umum adalah mamak nan hitam. Tapi kata mak hitam konon karena asap yang keluar dari cerbong asap lokomotif tersebut berwarna hitam. Hitam ini berasal dari pembakaran dengan menggunakan bahan bakar batu bara. Di sana Firdaus Abi, ini lokomotif E1060, tapi ini duplikat dari lokomotif kereta api mak hitam. Di Solunto atau Sumatera Barat, mak hitam itu, lokomotif kereta api mak hitam ini termasuk kereta api yang fenomenal. Seperti apa dan bagaimana prosesnya, bagaimana sejarahnya, kita ikuti terus perjalanan dalam perjalanan jurnalistik kali ini. Mari. Setelah mak hitam tidak lagi mengangkut batu bara, mak hitam disimpan di Museum Kereta Api di Ambarawa. Dikutip dari indonesia.go.id, mak hitam kembali ke Solunto pada 3 Desember 2007 atas permintaan pemerintah kota Solunto untuk melengkapi koleksi lokomotif tua tak kala Museum Kereta Api Solunto mulai dioperasikan. Peristiwa itu persis terjadi 2 hari setelah momentum peringatan Hari Jadi Kota Solunto. Ketika mak hitam dipindahkan dari Ambarawa ke Solunto, kondisi mak hitam masih layak operasi. Ia menjadi satu di antara lokomotif uap di Indonesia yang masih mampu dioperasikan setelah lokomotif uap penarik kereta wisata Ambarawa Bedono dan lokomotif uap penarik Jaladara kereta wisata di dalam kota Solo. 2 tahun setelah mak hitam pulang ke Solunto, tepatnya pada tahun 2009, mak hitam dikaryakan sebagai lokomotif penarik gerbong wisata rute pendek Sawah Lunto Muaro Kalaban dan bergantian dengan lokomotif diesel menjadi penarik kereta wisata Danau Singkarak pada tahun yang sama. Sekali jalan, lokomotif uap ini mampu menghabiskan 1 ton batu bara untuk bahan bakarnya. Mak hitam terakhir kali digunakan sebagai penarik kereta wisata ketika balap sepeda internasional Tour de Singkarak, yakni 2011 dan 2012. Setelah acara berakhir, mak hitam tidak lagi dioperasikan karena mak hitam mengalami kebocoran pada pipa pemanas air di ruang pembakaran. Hal ini membuatnya lumpuh untuk sementara waktu karena tidak ada lagi suku cadang yang tersedia dan pabriknya pun sudah lama tutup. Di sana Firdaus Abi, sudah sama-sama kita lihat dia mak hitam yang terakhir itu dijemput dari Ambarawa, lalu kemudian sudah sempat dioperasionalkan di Sawah Lunto dari kota Solunto atau Muaro dari kota Solunto ke Muaro Kalaban. Nah, saat ini dia masih terkurung, masih disimpan, masih dalam pembenahan. Dari 2 generasi E10 tersebut, keduanya masih ada di Indonesia. Selain mak hitam dengan seri E1060, satu lagi lokomotif yang berseri E1016 masih disimpan di Museum TMII. Rencana kita ya, dalam sesuai dengan penerimaan
warisan dunia dari UNESCO, penetapan warisan dunia dari UNESCO, bahwa kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan situs tersebut. Ada 3 macam. Pertama, kota tambang terintegrasi. Yang kedua, jalur kereta api dari Saulunto sampai ke Padang. Yang ketiga adalah silo gunung di Pelabuhan Emmahaven atau Pelabuhan Teluk Bayur. Jadi tugas kita sekarang setelah penetapan UNESCO itu menjaga, merawat, dan melestarikan. Menjaga, merawat, dan melestarikan tentu ini membutuhkan biaya dan pengorbanan. Kalau kami berpikir harus ada nilai tambah yang kita manfaatkan. Yang pertama, penetapan warisan budaya dunia itu menjadi rekomendasi orang untuk berkunjung ke daerah wisata. Walaupun itu penghargaan di bidang kebudayaan, tapi ini menjadi referensi orang untuk datang melihat warisan budaya dunia itu menjadi tempat pariwisata. Salah satu contoh. Kenapa orang ke Mesir melihat piramid? Karena piramid adalah warisan budaya dunia. Dan kenapa harus ke Saulunto melihat kota tambang terintegrasi, kota heritage? Karena itu adalah warisan budaya dunia. Dan kita harus jaga, rawat, dan lestarikan. Dan juga kita harus ambil manfaat. Manfaatnya itu kami berpikir bagaimana kita mereaktivasi kembali kereta api. Jadi di samping kita menjaga dan merawat dan melestarikan, kita harus mengambil nilai tambah dari hal tersebut, yaitu memanfaatkan rel kereta api. Ini potensi luar biasa. Yang pertama, sebagai transportasi, alat transportasi ya, pengangkut. Yang kedua, sebagai aset pariwisata, promosi pariwisata. Karena memang Loko Uap ini punya sejarah yang luar biasa. Jadi nanti kami berharap pada Dirjen dan juga PT KAI ya, untuk reaktivasi ini ada 2 kereta yang kita reaktivasi di samping jalur, yaitu kereta uap dan kereta penumpang. Nah, itu harapan kita, dan kami berterima kasih sekali kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api, karena ini adalah sesuai dengan janji kita kepada dunia bahwa kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan. Dan kami yakin dan percaya ini akan berefek ekonomi luar biasa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.